Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Jawa Barat, mengalir sebuah kali yang airnya jernih dan dingin. Warga desa menyebutnya Kali Rawa Letik. Terlihat tenang di permukaan, tapi sejak dulu, orang-orang selalu memperingatkan untuk tidak bermain atau mandi di sana setelah senja. Konon, kali itu dihuni oleh makhluk gaib yang dikenal sebagai hantu penunggu kali. Makhluk itu berwujud perempuan berambut panjang, dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Ia sering muncul saat kabut turun, menggoda orang untuk mendekat ke tepi kali. Anak-anak yang tidak patuh, atau pemuda yang nekat memancing di malam hari, kerap ditemukan hilang tanpa jejak. Hanya bekas tapak kaki basah dan jeritan samar yang tersisa di tepi air. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Riko datang ke desa itu untuk penelitian. Ia mendengar cerita tentang kali tersebut dan menganggapnya hanya mitos. Malam harinya, ia nekat memasang kamera dan menunggu di dekat kali. Sekitar pukul 2 dini hari, kabut turun perlahan. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan menangis, lalu tertawa lirih. Tiba-tiba, bayangan putih muncul dari dalam kabut. Kamera yang ia pasang bergetar sendiri, lalu mati. Riko berlari ketakutan, tapi langkahnya terasa berat, seolah ditarik sesuatu dari balik semak-semak basah. Paginya, warga menemukan Riko di pinggir kali. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, dan tubuhnya kaku. Di sebelahnya, hanya ada secarik kain putih yang basah dan bau anyir. Sejak kejadian itu, tak ada yang berani mendekati Kali Rawa Letik saat malam. Karena mereka tahu, penunggu kali itu masih lapar. Setelah kematian Riko, suasana desa berubah mencekam. Para tetua adat menggelar ruatan kecil, menabur bunga di sepanjang bibir kali, sambil membaca doa-doa penolak bala. Tapi gangguan tak berhenti. Seminggu kemudian, seorang warga bernama Padarto mendengar suara anak kecil menangis di dekat kali saat dini hari. Karena merasa kasihan, ia turun membawa senter. Ia menyusuri pinggiran kali yang sunyi. Suara tangis itu makin jelas, seperti berasal dari balik bebatuan besar yang menjulang di tepi air. Ketika Padarto mendekat, suara tangis itu berubah menjadi tawa cekikikan. Lalu, ia melihat sesosok perempuan membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai hingga air. Tubuhnya menggigil, tapi ketika Padarto menyorot wajahnya dengan senter, wajah itu hancur. Mata merah menyala, rahang terbuka sangat lebar, seolah bisa menelan kepala manusia. Padarto berteriak histeris dan lari sekuat tenaga. Keesokan harinya, ia ditemukan terbaring di kamarnya dengan kondisi demam tinggi dan tidak bisa berbicara. Matanya terus menatap kosong ke langit-langit sambil berbisik lirih, dia bukan manusia. Penduduk mulai panik. Salah satu sesepuh, Mak Sarmi, akhirnya bicara. Ia mengungkapkan bahwa dulu, puluhan tahun silam, pernah terjadi peristiwa tragis. Seorang gadis desa bernama Ningsih, cantik dan lugu, difitnah sebagai penyebab banjir besar yang merendam desa. Karena dianggap membawa sial, ia ditenggelamkan hidup-hidup oleh warga yang ketakutan. Sejak itu, arwahnya gentayangan, menjadi penunggu kali, mencari keadilan dengan cara yang menakutkan. Mak Sarmi pun memperingatkan, selama arwah Ningsih belum diikhlaskan dan tidak diminta maaf, kali itu akan terus meminta tumbal.
Desa pun memutuskan untuk mengadakan ritual besar, memanggil arwah Ningsih, mengakui kesalahan leluhur mereka, dan memohon maaf. Namun, malam sebelum ritual dilakukan, seorang remaja laki-laki bernama Ilham, anak dari kepala desa, hilang saat bermain di dekat kali. Ilham hilang. Yang ditemukan hanya bajunya yang tersangkut di akar pohon di pinggir kali, basah dan berbau lumpur anyir. Di dekatnya, ada bekas jejak kaki mungil, bukan kaki manusia, tapi seperti bekas cakaran panjang dengan jejak lumpur menghitam. Seluruh desa panik. Kepala desa jatuh terduduk, menyesali keputusannya yang menunda ritual. Mak Sarmi hanya bisa menggeleng pelan. Dia marah, katanya lirih. Arwah itu sudah terbangun sepenuhnya. Dan sekarang dia tidak hanya haus, dia murka. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Desa seperti diliputi kabus neraka. Suara gemericik air dari kali berubah menjadi suara tangisan dan jeritan. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berjubah putih berjalan di antara rumah-rumah, menatap jendela dari luar dengan mata merah menyala. Ada juga yang mendengar ketukan di pintu, 3 kali. Pelan, lalu tiba-tiba keras, seperti dihantam sesuatu dari dalam kegelapan. Salah satu warga, Bu Ratna, melihat bayangan Ilham berdiri di tengah jalan desa. Ia memanggil-manggil, "Ibu, ibu, aku kedinginan." Tapi ketika Bu Ratna mendekat, sosok itu berubah. Wajahnya rusak, kulitnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong. Dari mulutnya mengalir air hitam pekat. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kali. Mak Sarmi segera mengumpulkan warga dan memulai ritual pemanggilan arwah. Mereka membakar kemenyan, menabur bunga 7 rupa, dan membaca doa-doa. Di tengah ritual, tiba-tiba api lilin padam satu persatu. Kabut masuk ke dalam rumah. Dan dari kabut itu, muncul suara. "Kalian sudah terlambat." Warga satu persatu mengalami kesurupan. Mereka menjerit, menggigit diri sendiri, dan menangis seperti anak kecil. Kepala desa kerasukan dan mulai menyebut nama-nama warga yang dulu ikut menenggelamkan Ningsih. Semua sudah mati. Tapi nama-nama itu disebut satu persatu dengan nada kemarahan yang menusuk tulang. Mak Sarmi tersungkur dan berkata, dia ingin darah, bukan bunga. Dia ingin mereka yang menenggelamkannya merasakan tenggelamnya jiwa. Tiba-tiba, tanah di sekitar kali retak. Air hitam menyembur seperti darah. Dari tengah air itu, muncul sosok perempuan. Bukan sekadar hantu. Tubuhnya membusuk, rambutnya menjuntai seperti akar pohon, dan matanya penuh kebencian dunia lain. Ia melayang di atas air, tangannya meraih ke arah desa. Satu jiwa tak cukup, semua akan tenggelam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sosok Ningsih yang bangkit dari dalam air kini berdiri di tengah desa, meskipun kakinya tak pernah menyentuh tanah. Setiap langkahnya memadamkan lampu, setiap hembusan napasnya membuat tubuh menggigil seperti diterpa angin kematian. Warga yang mencoba melarikan diri tiba-tiba jatuh ke tanah, menggeliat seolah-olah paru-parunya dipenuhi air. Mereka meraung sambil memuntahkan cairan hitam kental seperti lumpur dari dasar kali. Mak Sarmi memegang kendi berisi air bunga yang disucikan, berusaha maju sambil membaca doa kuno dalam bahasa Sunda lama, sebuah mantra pelindung yang diwariskan turun-temurun. Tapi setiap kalimat yang diucapkan membuat tubuhnya gemetar, karena arwah Ningsih menatap langsung ke dalam jiwanya. Mak Sarmi, suara Ningsih bergetar, menggema di kepala semua orang. Kau tahu siapa yang menyuruh mereka membuangku ke kali, kan? Mak Sarmi meneteskan air mata. Ia tahu, bukan hanya warga yang bersalah,
tapi juga leluhurnya sendiri yang ikut dalam kejahatan masa lalu itu. Tiba-tiba, suara Ilham terdengar dari balik kerumunan kabut. Ia berjalan keluar dari arah kali, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi hidup. Aku lihat Ningsih di dasar air. Dia menangis, dia sendirian. Hantu Ningsih mendekat, dan kali ini, tak lagi menakutkan. Wajahnya perlahan berubah menjadi sosok perempuan muda dengan mata sedih. Ia menatap Ilham dengan iba, lalu pada warga desa. Jika satu saja dari kalian mau menggantikan penderitaanku, aku akan tenang. Hening. Semua diam. Tak ada yang berani maju. Hingga tiba-tiba, Maksarmi melangkah ke depan. Aku, yang harusnya menggantikan. Aku cucu dari kepala desa yang membunuhmu. Biarkan anak-anak desa hidup. Seketika, Ningsih tersenyum, senyum yang aneh. Bukan damai, tapi penuh pengorbanan. Angin berputar, tanah retak, dan Maksarmi tersedot ke dalam pusaran air di tengah kali yang terbuka seperti mulut besar. Jeritannya menggema, lalu sunyi. Kali kembali tenang. Sosok Ningsih menghilang dalam kabut. Keesokan harinya, kabut sirna. Desa tenang. Ilham selamat, warga berhenti diganggu, dan air kali kembali jernih. Tapi setiap malam Jumat, kabut tipis masih turun, dan di permukaan air, sesekali terlihat siluet perempuan dengan rambut panjang berdiri diam, seolah menjaga. Menunggu, karena konon, penunggu kali tidak pernah benar-benar pergi, hanya tertidur sementara. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2 minggu setelah pengorbanan Maksarmi, kehidupan di desa terlihat normal kembali. Anak-anak sudah mulai bermain di pelataran, dan suara tawa mulai terdengar pelan-pelan. Namun, bagi sebagian warga, ada sesuatu yang tidak beres. Ilham mulai sering melamun. Tatapannya kosong ke arah kali, terutama saat matahari hampir terbenam. Ibunya, Bu Sari, merasa ada yang mengganjal. Ilham sering mengigau di malam hari, menyebut nama Ningsih. Kadang tertawa pelan, kadang menangis. Suatu malam, Bu Sari terbangun karena mendengar suara air mengalir di dalam rumah. Ia berjalan pelan ke arah kamar mandi. Tapi yang ditemukannya justru jejak kaki basah di lantai, mengarah ke kamar Ilham. Ketika membuka pintu kamar, ia mendapati Ilham duduk di atas tempat tidur, memandangi cermin dengan senyum aneh. Di cermin itu, pantulan Ilham tidak bergerak. Wajah dalam cermin menatap Bu Sari dengan mata merah menyala. Ilham, panggilnya. Ilham menoleh, tapi bukan seperti dirinya. Wajahnya datar, matanya kosong. Dia belum selesai, Bu. Kali itu masih haus, ucapnya lirih. Bu Sari menjerit. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, warga menemukan kali kembali menghitam. Airnya berbau busuk. Dan lebih anehnya lagi, Maksarmi muncul, berdiri di tengah kali. Tubuhnya utuh tapi matanya tidak bernyawa. Ia tidak bergerak, hanya berdiri membisu. Salah satu tetua desa berbisik ketakutan, itu bukan Maksarmi. Itu tubuhnya saja, rohnya tidak kembali. Ritual yang dilakukan ternyata bukan mengusir, melainkan mengikat. Arwah Ningsih telah menggunakan tubuh Maksarmi sebagai wadah baru, dan kini, ia berada di tengah desa, dalam bentuk fisik. Malam harinya, satu persatu hewan ternak mati tanpa sebab. Air dari sumur warga berubah keruh dan berlendir. Bau anyir tercium dari dalam rumah-rumah. Padahal tidak ada bangkai. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon, Ilham menghilang lagi. Dan dari tengah kali, terdengar nyanyian. Nyanyian Jawa kuno yang terdengar seperti nyanyian pengantin. Namun iramanya lambat, mencekam, dan penuh duka.
Suara perempuan itu terdengar jelas. Siji ditaleni, loro diganti, telu disimpen ing banyu mati, satu diikat, dua diganti, tiga disimpan di air kematian. Warga mulai menyadari, bukan satu tumbal yang dibutuhkan, tapi tiga, dan Ilham baru yang kedua. Pencarian Ilham berlangsung sepanjang malam. Warga membawa obor, berkeliling hingga ke hutan belakang desa. Tapi kali tetap gelap, lebih gelap dari biasanya. Kabut tebal tak mau pergi, seolah menutup pandangan siapapun yang mencoba mengungkap apa yang bersembunyi di baliknya. Di tepi kali, kembali muncul sosok Maksarmi. Namun kini, tubuhnya membusuk, matanya menghitam, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan milik manusia. Dulu kalian tenggelamkan aku, kini aku tenggelamkan kalian dalam sepi yang tak akan mati. Dari air yang menghitam itu, dua tangan muncul, tangan Ilham. Ia masih hidup, tapi tubuhnya terseret oleh sesuatu dari dasar kali. Warga panik, beberapa mencoba menolong, tapi tangan mereka seperti tersambar listrik dingin begitu menyentuh air. Kemudian, air kali terbelah. Di dalamnya tampak puluhan wajah. Wajah-wajah perempuan muda, anak-anak, dan lelaki tua, semuanya dengan ekspresi kesakitan. Mereka adalah tumbal-tumbal lama, korban yang ditenggelamkan secara diam-diam oleh leluhur desa demi keselamatan mereka sendiri. Salah satu tetua desa jatuh bersujud, menangis ketakutan. Aku tahu rahasia ini. Kami dulu memang pakai tumbal untuk bendung banjir, semua arwah itu dibungkam. Katanya dengan histeris. Ningsih muncul, kini dalam bentuk sebenarnya, setengah manusia, setengah arwah penuh luka. Tubuhnya mengambang di udara, matanya seperti dua lubang kosong yang menyedot jiwa siapapun yang menatapnya. Aku tumbal pertama, tapi kalian tak pernah berhenti. Tiba-tiba, Ilham berbicara dalam kerasukan. Suaranya berat, tua, bukan miliknya. Kalau kalian tidak menghentikan kutukan ini, air ini akan membawa satu desa bersamaku. Lalu, dari dasar kali, tanah bergetar. Rumah-rumah di pinggir sungai mulai amblas. Seperti ada lubang besar di bawah desa. Kali bukan hanya tempat mengalir, itu adalah gerbang. Gerbang antara dunia manusia dan alam kematian. Untuk menyelamatkan Ilham dan menghentikan kutukan, satu orang harus secara sukarela menjadi tumbal ketiga, bukan dipaksa, bukan dikorbankan. Hanya dengan niat yang tulus, gerbang bisa ditutup. Bu Sari, ibunya Ilham, menangis terseduh-seduh, lalu maju. Ambil aku, bukan anakku, aku ikhlas. Ia melangkah ke dalam kali yang kini berubah seperti lautan hitam. Air itu menyambutnya pelan-pelan, seolah merayap ke tubuhnya, lalu menelannya dalam sunyi. Ningsih tersenyum, untuk pertama kalinya, dengan tenang. Air kali kembali mengalir. Ilham jatuh pingsan, tapi selamat. Kabut perlahan hilang. Wajah-wajah di dasar kali lenyap, seperti dilepaskan dari siksaan. Sosok Maksarmi juga menghilang, larut bersama arwah Ningsih yang kini benar-benar pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sejak saat itu, warga menamai ulang kali itu menjadi Kali Ibu. Airnya jernih, tenang, tapi tetap tidak ada yang berani bermain di sana, karena mereka tahu, di dasar sana, ada seorang ibu, yang menjaga, dan memastikan tidak ada lagi darah ditumpahkan demi keselamatan yang palsu. Tamat.